Nggak jelas dia keturunan dari mana. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Berarti ada orang-orang yang goblok. Nggak bisa dirubah. Nggak jelas dia keturunan dari mana. Zat, darah daging. Sedang waktu saya masih di Haywar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Maklum lah ya, mereka kan otaknya nggak punya tuh ya. Bukan nggak punya otak, akalnya nggak sempurna, makanya komentarnya sembarangan. Padahal kalau bicara di nasab, saya ini tua teman-teman sekalian. Tua kalau bicara di nasab. Bicara di nasab saya tua, makanya saya berani negur dia. Para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedang Berarti ada orang-orang yang goblok. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kamu duduk dengan orang yang munafik, sifat kamu, karakter kamu, ya, semua keadaan pribadi kamu, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti meniru orang munafik tersebut. satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Seret, hey, di mana antum? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Miris ngeri, Masya Allah, luar biasa ini. Orang-orang yang ilmunya belum cukup, bahkan ada yang umurnya belum cukup umur tuh, sudah ngomong ke sana kemari. Ini akan dolun mudillun. Dolun artinya akan sesat, mudillun artinya menyesatkan orang lain. Jadi ini akan sesat menyesatkan, akan membuat kacau balau dimanapun. Allahumma ja'alna minal hadinal muhtadin ghaira dhallin wala mudillin. Silman li awliyaika wa aduwan li a'daik. Nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi'adawatika man khalafak. Allahumma hadha du'a wa alaika al-istijabah wa hadha al-juhdu wa alaika al-tuklan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perhatikan nih, fadlul ilmi 'ala nasabi. Keutamaan ilmu di atas nasab. Ya, keutamaan ilmu di atas nasab. Inda ahli sunnati wal jama'ati, menurut para ulama ahli sunnah wal jama'ah, mukhalifan lil wahabiyati wa syi'ati. Ini berbeda pendapat dengan pendapatnya ulama-ulama wahabi dan juga berbeda pendapat dengan ulama-ulama syiah. Mengapa? Karena kalau wahabiyah itu terlalu gulu artinya apa? Berlebih-lebihan membenci ahlul bait, membenci dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Syiah terlalu gulu mendewa-dewakan ahlul bait. Jadi kalau Wahabi terlalu benci kepada ahlul bait, Syiah terlalu cinta sampai kebablasan tentang ahlul bait. Oleh sebab itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah, tidak membenci, tetap cinta, tetapi juga cintanya tidak membabi buta. Itulah pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ilmu itu di atas nasab. Nasabnya siapapun. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama, qala Allahu jalla dzikruh. Ini adalah Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha, yang artinya wa'allama, dan telah mengajarkan oleh dia. Dia siapa ini? Fa'ilnya yaitu Allah. Allah yang mengajarkan Adam kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Al-asma'a, pada nama-nama, kullaha, tiap-tiap nama itu. Jadi perhatikan, al-asma ini bentuknya adalah jam'ut taksir, jamak taksir. Ditambahi dengan al li istighraqil jinsi, mencakup seluruh nama-nama. Kemudian setelah itu ditaukiti dengan menggunakan kata kullun, kullaha, seluruhnya. Nabi Allah Adam itu diajari oleh Allah Azza wa Jalla nama-nama seluruhnya. Semua benda di langit dan di bumi ini memiliki nama. Semuanya.
Artinya Nabiullah Adam itu diutamakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah di atas para malaikat, di atas makhluk-makhluk yang lain dengan sebab ilmu, bukan sebab nasab. Kita sebagai anak cucu Nabi Adam, maka kalau ingin utama, pelajari ilmu pengetahuan. Pelajari ilmu-ilmunya Allah, jangan membangga-banggakan nasab, jangan. Tapi jadilah orang yang alim. Ini baru perbandingan antara ilmu dengan nasab loh ya. Belum sampai ke takwa. Kalau takwa itu kejauhan nih, ketinggian. Ini baru membahas tentang fadilah ilmu di atas nasab. Ingat, ini belum membahas tentang ketakwaan. Dalil yang pertama jelas bahwa Nabiullah Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah di atas para malaikat nih. Malaikat. Coba kalau seandainya malaikat punya anak misalnya. Seandainya kan malaikat nggak punya nafsu, malaikat juga tidak berjenis laki-laki, tidak perempuan nih, juga tidak banci, tidak wandu, bukan, tidak bencong, bukan. Kemudian kalau seandainya malaikat itu misalnya memiliki keturunan di bumi, mungkin, masya Allah nih, saya turunan malaikat begitu, masya Allah, merusak tatanan, nggak boleh begitu. Kemudian wadalilu tsani, dalil yang kedua bahwa ilmu itu lebih utama, lebih unggul di atas nasab. Yaitu lihat dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Qala Allahu jalla tsana'uh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' aslinya itu yarfa', ainnya disukun sebagai jazm. Jawab nih ya, jawab dari syarat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum ini syarat menjadi jawab. Jawabnya itu jazm. Kenapa ainnya itu menjadi kasroh? Ini adalah at-takhallus min iltiqa'is sakinain. Menyelamatkan ya, mengurai dari bertemunya dua sukun. Maka ainnya di kasroh, yarfa'illah. Mengangkat Allah oleh Allah alladzina pada orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka, alladzina minkum dari kalian, walladzina dan pada orang-orang yang telah diberikan terhadap dia alladzina al-ilma pada ilmu darajatin pada beberapa derajat. Jadi kemuliaan derajat manusia itu dengan iman dan ilmu, bukan dengan nasab begitu. Wa dalilu tsalits, dan dalil yang kedua, yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, ini sharih ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat bihi dengannya man amaluhu oleh amal perbuatannya man, lam yusri' maka tidak akan mempercepat bihi padanya man nasabuhu oleh nasabnya. Jadi kalau orang itu bodoh ya tetap bodoh, enggak bisa menjadi alim gara-gara nasab, tidak. Kalau orang itu amalnya jelek, ya tetap jelek, tidak bisa mempercepat dengan nasabnya begitu. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.